Perkenankan, pada saat pagi hari ini saya selaku pembawa acara untuk memulai acara kegiatan kita pada pagi hari ini sampai nanti siang, belajar bersama antara SMP PL Telogo dengan SMP Negeri 1 Beringin dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Bisa tidak ya belajar bersama dengan teman-teman hebat, khususnya Bu Umi ini. Pokoknya kalau setiap kali ketemu luar biasa ini. Apalagi kalau saya mengingat perjalanan beliau dari pagi sampai dengan sore, bahkan malam sekali. Saya itu sampai, wah saya mungkin masih muda ini ya Bu ya. Masih muda malah kelihatan lebih tua ini saya daripada Bu Umi ini. Rambutnya kan kelihatan putih Bu. Tapi ya pokoknya terima kasih banyak pada Bu Umi dan staf dan semuanya. Kami diberi kesempatan untuk belajar dan luar biasa terbukanya, sehingga mungkin ini salah satu tujuan dari Kementerian Pendidikan Pak Nadiem itu ya, untuk meminta kita untuk menggerakkan satu sama lain, belajar satu sama lain, kolaborasi, sehingga menciptakan generasi peserta didik yang luar biasa di tengah pandemi. Yang menjadikan merdeka itu karena fleksibilitas dalam kita menentukan. Apakah itu sesuatu hal yang mudah? Bukan. Jadi kuncinya di sini di dalam kurikulum Merdeka adalah kekompakan sekolah beserta warganya. Bukan hanya kepala sekolah, kepala sekolah Pak, saya yakin nggak bisa jalan. Tetapi paling penting adalah tim di dalamnya, anak-anak, orang tua, masyarakat itu sangat berperan di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Seperti pekerjaan untuk proyek ya Pak ya, proyek P3 itu banyak melibatkan orang tua dan masyarakat. Kita kadang-kadang hanya menerima resepnya, laporannya gitu. Kayak apa produkmu? Padahal di dalamnya yang bekerja orang tuanya, ipit, melu ipit, boleh opo. Itu memang peran serta orang tua betul-betul dituntut di dalamnya. Terus memang perlulah kita juga menyampaikan kepada orang tua terkait kurikulum yang berubah. Semua pihak di sekolah ini bekerja luar biasa. Tidak pandang bulu jam kerja. Benar Pak, Bu. Dari kementerian itu ada 7 proyek Pak, 7 tema proyek. 7 tema itu harus terdistribusi dalam 3 level kelas. Untuk level kelas 7 itu 3 tema yang harus kita laksanakan. Kemudian kelas 8 2 tema, kelas 9 juga 2 tema. Sehingga untuk tahun depan kita harus merencanakan 5 tema proyek untuk kelas 7 dan 8. Sedangkan di tempatnya Pak Teddy dan teman-teman di PL itu mungkin baru 3 proyek. Nih, karena tahun pertama. Nah, 3 tema itu apa saja? Asal monggo dibahas di tingkat sekolah. Mana tema yang akan dipilih sebagai proyek tahun pertama? Itu harus dimusyawarahkan. Kalau sudah dipilih temanya, bentuk kegiatannya apa? Itu juga harus direncanakan. Kalau sudah ada bentuk kegiatannya, kapan itu dilaksanakan? Apakah include harian, ataukah blok hari tertentu, atau seperti apa? Tergantung pada SDM yang dimiliki dan perencanaan intrakurikulernya. Nih, jadi ini nanti kalau awal tahun ini mesti boleh rapatnya kayak diskusinya karo kanca-kanca. Dan itu tidak bisa kita hanya tim kurikulum orang gelendak-gelenik tidak bisa. Semuanya harus duduk bersama ya Pak ya. Ketika kita menentukan proyek itu semuanya duduk bersama, kita bareng-bareng menentukan tema apa, kegiatannya apa, kapan dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, itu semuanya kita bahas. Jadi bukan hanya perintah kepala sekolah mengatur gini. Wah, kalau seperti itu nanti justru banyak kegagalan yang mungkin terjadi. Bahkan kemarin terakhir yang sebelum kita perayaan proyek YP3 itu kita ada kegiatan terakhir itu kearifan lokal ya Pak ya.
Kearifan lokal itu bulan Maret itu barengan karo sadranan. Jadi kegiatan kita kearifan lokal itu anak mengikuti kegiatan sadranan karena terkait dengan budaya. Nah, materi yang berkaitan siapa? Ada bahasa Jawa, ada IPS, ada bahasa Inggris juga. Guru di dalamnya juga bekerja menyusun, kemudian anak ketika mau masukkan desa-desa mengikuti sadranan, kita juga harus mengeluarkan surat pengantar. Jadi kalau pirang kelompok nih desa itu daftarnya sudah masuk di kita. Jadi tim fasilitasi untuk tim proyek betul-betul bekerja dengan maksimal. Kita sangoni dengan surat pengantar. Pak Lurahnya menerima, memberikan fasilitasi, menjadi sumber belajar untuk anak-anak. Kemudian disorting oleh anak-anak. Anak-anak membuat video, bisa dibuka ya Mas? Di YouTube kita ada. Ini pelaksanaan di lapangan ketika sadranan. Anak-anak yang hanya saja kita hadir, ada pembimbing kelompok itu ada yang hadir di dalam pelaksanaan sadranan. Jadi guru-guru yang berkaitan itu akan mendata hari ini sadranan yang di, hari ini sadranan yang di, mereka akan kunjungi. Jadi anak boleh memilih mau yang seni. Kalau Pak Dian kan kurikulum 13 itu kan semua kompetensi harus diikuti. Ketika pelajaran nyuling, nyanyi, gambar, kabeh kudu main. Kalau sekarang boleh anak memilih hanya kelas yang diinginkan. Saya sukanya gambar, ya udah ambil di kelas sendiri. Saya sukanya nyanyi kok. Bocah sekali nyanyi kok nari, ya tetap jadi dong. Saya kok disuruh nari, ya mesti bijine elek. Karena memang tidak berminat dan tidak berbakat. Tetapi ketika anak memilih kompetensi apa yang akan dipelajari sesuai dengan minatnya, saya yakin anak akan bahagia sekolah. Orang tertekan minimal nih seni budaya, walaupun di matematika dan IPA juga masih tetap saja gitu. Anak belum bisa milih. Berbeda dengan kurikulum di Amerika sana, mungkin di Inggris atau di Singapura, mungkin anak sudah bisa memilih sesuai dengan minatnya. Ketika kita membuat kelas pilihan, mau tidak mau sarana prasarana untuk dicukupi. Gawe sekolah seni musik, paling kira jadi seni rupa ya Pak ya? Paling irit itu. Paling mahal apa? Kelas musik. Alatnya banyak. Oke, musik itu paling mahal. Karena perangkatnya cukup banyak Pak. Cukup banyak. Jadi sekolah pun boleh memilih mana yang kira-kira sebenarnya lebih murah lagi seni teater. Tapi kita justru tidak membuka. Kami memang tidak membuka seni teater. Sebenarnya seni teater itu sebenarnya propertinya kan fleksibel sesuai dengan proyek gitu. Propertinya orang perlu langsung pakai, tapi sesuai dengan proyek teaternya apa lagi membeli atau mengadakan sesuai. Sebenarnya lebih murah. Jadi di Dapodik itu ada seni musik, seni tari, seni teater, seni rupa dan prakarya. Kalau tidak salah itu ya Pak Ali ya. Nah, ada 5 pilihan. Mana yang bisa ditandai oleh sekolah sesuai dengan SDM maupun aset keuangan yang dimiliki. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah regulasi terakhir yang kita gunakan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tentu saja harus nge-print ini sebagai dasar hukum. Bagaimana kita nanti akan menyusun KOS, kurikulum operasional sekolah, kemudian CP. Jadi ini 4 ini harus dimiliki, cetak mawon. Biar kita ketika mau melaksanakan
regulasi ini yang dipelajari 4. Jadi Permendikbud ini terkait dengan kurikulumnya, jadi struktur kurikulum. Kemudian nanti yang keputusan ini terkait dengan apa itu CP, kemudian P3 ini di sini. Profil pelajaran Pancasila, dimensi sampai dengan elemennya ada di sini. Ini nanti sampai pada pembuatan modul project pakainya ini. Jadi ketika Bapak Ibu dari sini kok istilahnya kontennya masih ada yang miss, nanti buka saja di sini. Kemudian panduan ini juga ada. Nah, ini dinamis Bapak Ibu sejak 1 tahun yang lalu, bulan Mei 2021 sampai dengan kami mau menelurkan raport yang pertama, ini regulasinya berubah-ubah terus. Berubah-ubah terus. Setiap ada regulasi baru kita pelajari, kemudian ketika dicake sana komplain, kami komplainkan ke wadah ahli kami. Pak, ini masih ada begini. Nah, akhirnya sampai ke kementerian. Nah, kementerian merubah terus sampai dengan yang Kemendikbudristek yang per 10 Februari ini keluar, baru kita bisa mengaplikasikan dengan baik. Jadi memang dinamis. Jadi ketika banyak permen nanti itu hal yang wajar Bapak Ibu. Kemudian perangkat nanti ketika kita melaksanakan kurikulum merdeka, kitab suci kita kan KOS ya, kalau kemarin KTSP. Nah, KOS ini sebenarnya hanya rangkuman dari semua perencanaan. Jadi kalau KOS-nya itu seberapa tipis, jadi kalau tuh hanya berapa lembar gitu. Tapi itu adalah rangkuman dari perencanaan-perencanaan yang dibuat dari modul ajar, modul project semua kemudian dirangkum di dalam KOS-nya itu. Kemudian CP ini jadi untuk penyusunan KOS nanti kita pakainya regulasi ini. Kemudian untuk CP-nya nanti buka saja di keputusan kepala badan itu sudah, saya kira sudah ngeprint semua ya. Untuk CP karena kementerian hanya mengeluarkan CP modul ajar. Modul ajar juga bukan sesuatu yang baru. Ini hanya istilahnya saja. Modul ajar kalau dulu namanya RPP. Konten yang minimal ada. Jadi kalau membuat RPP pun tidak baku kayak dulu. Kudu isinya ini tirik ngoten niko. Untuk minimalnya ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran dan ada asesmennya. Itu yang harus ada. Kemudian hal yang baru lagi yaitu persoalan asesmen. Kalau di K13 kita mengenal PH, gitu, PTS dan PAS atau PAT. Kalau di kurikulum merdeka sudah tidak ada istilah itu, ganti jeneng. Jenengnya adalah untuk asesmen itu nanti ada namanya tes diagnostik, yang kedua adalah tes formatif, dan yang ketiga adalah tes sumatif. Kembali pada zaman dulu lagi. Tetapi konsepnya seperti apa? Konsepnya seperti apa? Tes diagnostik itu adalah tes yang kita lakukan di awal sebelum kegiatan sekolah maupun kegiatan pembelajaran. Terkait dengan pelaksanaan ini, waktunya berapa ya Bu, dari negeri 1 ini dibutuhkan waktu berapa lama untuk tes diagnostik, kemudian pengalaman yang sudah dialami oleh sini bagaimana? Karena itu kami lempar secara daring, itu saya beri waktu 1 minggu. Hari ini kami sudah mendapatkan hasil untuk peminatan anak. Jadi sing arep mlebu kelas musik Cakpiro, kelas tari Cakpiro, hari ini kami sudah dapat datanya. Gitu. Karena apa? Dari sekian jumlah siswa itu belum 100%. Akhirnya kemarin waktu hari Senin kemarin kan kita tes diagnostik untuk yang psikologi dan kognitif.
Nah itu yang belum langsung ke lab untuk garap yang diagnostik yang instrumen dari sekolah. Jadi hari ini insya Allah 100% kami sudah mendapatkan data untuk diagnostik. Kemudian tes diagnostik lagi adalah terletak pada modul ajar. Di modul ajar, kalau RPP dulu itu kan ada pendahuluan itu prasyarat, motivasi, kemudian kalau tidak ada prasyarat dan motivasi itu di kegiatan pendahuluan. Di dalam modul ajar untuk kurikulum merdeka itu diharapkan ada tes diagnostik, itu semacam pertanyaan oleh guru mata pelajaran, jadi tentang kesiapan siswa maupun jadi secara eksplisit ditulis kayak di situ, dituliskan. Misalkan kita mau mengajar tentang segitiga, apa yang harus diketahui dulu gitu. Istilahnya di dalam modul ajar ini ada tes diagnostiknya adalah pertanyaan pemantik. Istilahnya itu memang penggunaannya seperti itu. Jadi dituliskan secara eksplisit di dalam modul ajar apa pertanyaan pemantik untuk membawa anak masuk ke dalam materi yang akan dipelajari. Untuk formatif, formatif itu adalah asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi bukan akhir materi, bukan akhir KD, tetapi selama proses. Bagaimana kami melaksanakan dan bagaimana saya memantau memastikan bahwa guru saya melakukan tes formatif. Kami memiliki sistem. Guru itu menyusun modul belajar bukan modul ajar. Kalau modul ajar itu kayak RPP begitu. Kalau modul belajar itu adalah modul istilahnya sebagai sumber belajar pendamping. Jadi apa yang akan diajarkan oleh guru? Itu guru membuat perangkat modul itu disertai dengan LKPD-nya. Kalau kamu membuat sistemnya ada tiap minggu itu 5 dan 6 mapel, 1 minggu ini 5 mapel, minggu depan 6 mapel. Ben guru ini orang mentah-mentah kalau muridnya belenger. Tiap minggu kayak LKPD, setiap minggu kan gurunya sering mengeluh karena harus koreksi setiap minggu. Nah, kemudian kami buat jeda 2 minggu sekali. 2 minggu sekali hanya saja dibagi 5 mapel, 6 mapel. Nah, LKPD yang dikerjakan oleh siswa itu merupakan umpan balik sebagai asesmen formatif. Jadi guru mau tidak mau itu harus menilai proses belajarnya anak seperti apa. Jadi tes formatifnya dan kami mencetak itu bukan dari orang Google Form. Karena Google Form ini bocah kan Pak istilahnya klik bebas. Klik bebas. Tetapi ketika menggunakan LKPD, anak benar-benar menulis. Kemudian sebelum di-stop ke gurunya masing-masing harus ada tanda tangan orang tua. Nak LKPD ini kebuka ya ora tanda tangan orang tua, sesuk nak pertemuan sekolah mesti diujet-ujet kalau ini. Karena setiap anak akan memiliki portofolio setiap mapelnya. Jadi setiap anak itu punya 11 snapshot yang isinya modul LKPD setiap minggu 2 minggu sekali yang kita share ke anak-anak untuk dikerjakan itu sebagai penilaian formatif. Karena kita hanya menilai proses, bukan menilai akhir. Itu formatif. Monggo Bapak Ibu di sekolah masing-masing mengembangkan sistem bagaimana penilaian formatif itu bisa dilaksanakan. Setiap keputusan untuk membuat sistem itu pasti ada konsekuensi logisnya, entah itu konsekuensi terutama duit, ya. Kemudian konsekuensi tenaga yang harus dikeluarkan oleh guru. Semua guru ini bekerja. Orang mau jadi pandemi kok nganggur, mau pekerjaannya jauh lebih banyak. Di tempat kami tatap muka kebijakan ini masih tetap on. Karena ini sebagai bagian dari penilaian formatif. Jadi misalkan satu materi itu ada 4 atau 5 pertemuan, di sana ada berapa LKPD yang kita siapkan, guru siapkan sebagai penilaian formatif.
Nah, setelah selesai satu pokok bahasan, kalau kita kemudian dulu melaksanakan namanya penilaian harian, ya kan? Setelah selesai satu pokok bahasan. Nah, istilahnya di sini adalah tes sumatif. Jadi nanti di era rapotnya kurikulum merdeka itu sudah ada formatifnya berapa, sumatifnya berapa begitu. Tidak sama dengan waktu di K13. Sudah formatif sumatif. Sumatifnya itu sesuai dengan jumlah topik pokok bahasan yang kita lakukan. Itu tes sumatif. Dan sumatif selain akhir pokok bahasan juga akhir semester. Jadi yang tidak dikenal di dalam kurikulum merdeka untuk asesmennya adalah LPS. Jadi sini tidak ada